له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian surat Al-Kahfi pada malam hari ini sampai ayat yang ke-109 ya. Ayat yang baru ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin waj'al mardahum kafarata sayyi'atihim. Allahumma ij'al lahum tahuran, Allahumma ij'al lahum tahuran, Allahumma ij'al lahum tahuran. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Kahfi ayat 109. Kul katakanlah, lau kana, lau seandainya, kana adalah al-bahru, laut, laut atau lautan ya. Midadan, ditambahkan atau dijadikan tinta ya. Midad itu jadi ditambahkan, dijadikan tinta li kalimati robbi, untuk kalimat pemeliharaku. Midadan, tinta atau ditambahkan li kalimati robbi, untuk kalimat pemeliharaku. Lana fida, sungguh habis. Nafida itu habis. La, sungguh, nafida habis. Apa yang habis? Al-bahru, lautan. Lautannya habis. Qabla, sebelum antan fada, bahwasanya habis kalimatu robbi, kalimat robbi pemeliharaku. Kalimat itu jamak dari kalimah, kalimah jamaknya kalimat. Robbi pemeliharaku. Walau, dan meskipun, dan walaupun, jina, kami datangkan, jina kami datang, kami datangkan, bimithlihi, dengan semisalnya, madad, dan tambahan. Jadi kalau lautan itu dijadikan tinta, jadi tinta untuk menulis apa? Kalimatu Robbi, kalimat-kalimatnya Allah. Kalimat di sini nanti kita lihat artinya banyak ya, salah satunya adalah ilmu ya. Kita langsung ke maksud dan tafsir ayat nih. Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan, andai kata air laut itu menjadi tinta untuk pena yang digunakan menulis kalimat Allah. Jadi air lautannya jadi tintanya, nanti penanya diambil dari pohon-pohonan,
Nah gitu ya, nanti di ayat yang lain kan disebutkan gitu. Itu digunakan untuk nulis kalimatnya Allah. Niscaya kalimatnya Allah itu belum habis, tapi air lautnya sudah habis. Banyu segorene sentek, tinggu tintane wow. Tintane bisa jawabannya apa? Mangsi. Itu habis entek, tapi kalimat Allah belum habis. La'ana fidal bahru qabla antan pada kalimatu rabbi. Oh, begitu ya. Oh, nggih, silakan dibagi. Jadi belum habis tapi airnya sudah habis. Kalimat Allah belum habis. Terus walau jikna bimithlihi madada, meskipun kami datangkan tambahan yang semisal itu juga, semisal lautan itu. Air laut yang lain jadikan tambahan didatangkan lagi, maka kalimat Allah juga tidak akan habis. Nomor 2 ya. Apabila didatangkan air laut yang lainnya untuk menjadi tinta, maka kalimat Allah juga tidak akan habis. Jadi mangsine tambahinnya orang entek, gitu. Tidak habis kalimat Allah untuk ditulis. Ya. Ini kan nanti ilmu Allah itu dijadikan tinta, ya. Ditulis dengan air laut itu, air laut entek, ada laut sak dunya niku kayak sepiro banyaknya gitu ya. Mangsine iki mono akeh iki nulis. Tulisannya gede-gede ya, sak gede-gede tulisan sepinten to nggih. Ya kan ya segitu-gitu juga gitu. Lah penane we napa jenenge wit, anune tintane kuwi ya kan tulisannya gede-gede lah ya, gede-gedenya kan juga tetap banyak loh ya. Lautan itu kayak berapa miliar liter, lebih triliun liter, berapa galon mungkin, bukan liter lagi ya. Itu saat dunia itu seberapa. Ini entek banyune habis airnya, tapi kalimat Allah belum habis, saking banyaknya kalimat Allah. Nah, sekarang kita lihat ayat yang senada dengan ini, surat Luqman, surat yang ke-31, ayat ke-27. Ini ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama, walau kalaulah, dan kalaulah seandainya, annama bahwasanya apa yang ada bil ardi di bumi, anna ma gitu loh, bahwasanya ma apa yang fil ardi di bumi, min syajaratin dari pohon, aklamun sebagai pena-pena, potlot ballpoint gitu. Ballpoint, pena-pena. Coba dari kolam gitu. Kolam itu pena, kalau aklam pena-pena, banyak pena. Wal bahru, dan lautan itu yamuduhu, menjadi tintanya. Jadi ini tinta mangsi ini wow. Mimba dihi, dari sesudahnya, sab'atu abhurin, 7 laut lagi. Sab'atu 7, abhur itu sama dari bahar. Bahar jamaknya abhur, laut. Tambahi 7 laut lagi. Manafidat kalimatullah, tidak habis kalimat-kalimatnya Allah. Manafidat, tidak habis kalimatullahi, kalimat-kalimatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha gagah, hakimun, maha bijaksana. Tak temene Allah iku maha gagah lan maha wicaksana. Ini kalau kita bandingkan dengan yang di atas ya, makanya tadi dikatakan senada itu kan ya. Nah, ini kan kalau tadi cedak di sini ya.
biar kita bisa bandingkan ini tadi kan. Ini kan kalau saja lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Allah, maka kalimat Allah itu belum habis, tapi tintanya sudah habis. Untuk nulis itu kurang. Yang di Hukman tadi ya, ini kan. Kalau di sini disebutkan ada penanya itu pohon, wit-witan jadi pulpoine gitu ya, lautan jadi mangsi ini. Bahkan yang mangsi itu ya pakai tinta kan. Gitu. Itu pun masih ditambahi lagi mimba dihi sab'atu abhurin. Ada 7 laut lagi ditambahkan. Lautan sak dunia ini dipengke pitu gitu ya. Di nulis itu belum entek itu. Kalimat-kalimatnya Allah itu belum habis, lautnya sudah habis. Nah, ini kan kita ditunjukkan kekuasaan Allah yang besar ya. Kalimat Allah tadi bisa bermakna ilmu, bisa bermakna macam-macam, pengetahuan dan sebagainya. Prinsipnya Allah itu maha mengetahui, maha punya kekuatan. Nah, kita belum lama kan sudah membuktikan loh ya. Goro-goro angin wae lho. Ngono nggih. Lesus kata orang Jawa. Lesus napa puting beliung ngomong. Itu goro-goro angin kabur kabeh itu gendenge. Gendenge kabur terus udan. Udan dadi hujanan kabeh. Kan gitu kan. Itu kita melihat bagaimana Allah kuasa, kekuasaan Allah. Nah, kalau sudah begitu kita bisanya apa? Ya sudah bisanya ya kalau cara iso ngungsi. Nek lautan ya wis ndelik gitu. Nah, udanan dhuwure procok bolong kabeh kan gitu nggih. Begitu, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sedikit dari yang ditunjukkan kepada kita. Artinya masih lebih berkuasa lagi Allah itu. Oh ngoten. Luwih kuwasa meneh tinimbang mung sekedar begitu ya. Jadi bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Itu kalau Allah menghendaki. Di sini ya, kalau ini kita banding-bandingkan kan ini bahru midatan sebagai tinta li kalimati robbi. Kalau di sini sajarotun aklam, jadi min sajarotun aklam dari pohon itu jadi pena, wal bahru yamudu, dan bahar lautan itu jadi tintanya. Nah, gitu. Nah, di sini bahru midatan, bahar jadi tinta, gitu, tambahan tinta. Nah, ya. Jadi kalau gini kita bisa lihat sekarang betapa Allah itu maha menguasai dan maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu beda kali pengetahuan yang menungso. Nek menungso, kalau kita itu sekedar tahu gitu. Kalau Allah tidak, Allah itu mengetahuinya total gitu. Jadi kalau kita misalnya kenal sama orang gitu ya sekedar keadaan zahirnya, dalam-dalamnya kan nggak tahu gitu. Jerone hati, sapa sing ngerti kan nggak tahu kan. Lah Allah tuh tahu manusia tuh dari awal, dari atas sampai bawah, dari dalam sampai luar semua Allah tahu. Nah gitu loh. Bahkan lebih dari itu. Nanti kalau kita merujuk ke itu napa? Surat Al-An'am niku nggih. Surat Al-An'am itu surat yang ke-6. Ini kok kan Allah mengatakan bahwa tidak jatuh satu daun di bumi ini ya. Pematas kutumin warokotin illa ya'lamuha. Salah, bukan yang ini. Enggak. Pakai ini ya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala rotbin wala yabisin. Ayat 59 ini dibersani ini. Surat Al-An'am itu surat yang yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di hadapan Allah itu kunci-kunci keghaiban yang layak lamuha illa huwa, tidak mengetahuinya kecuali dia, kecuali Allah. Terus ya ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah itu mengetahui apa yang di darat, bar itu darat, dan bahar laut. Yang darat, yang jero bumi, di sini apa wae Allah pirsa. Di dalam laut sampai ke dasar laut, di bawah dasar laut Allah juga pirsa, tahu gitu loh. Di bawahnya lagi di laut karena ada dasarnya nih. Ngisore kuwi isine apa neh itu Allah juga pirsa, semua yang Allah tahu. Tidak hanya itu, wa ma tasqutu min waraqatin. Nah, ini tadi saya katakan, tidak jatuh satu helai daun. Waraqah itu sak godhong niku lho, sehelai daun.
illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Sak daun tiba itu loh Allah tahu. Padahal awake dhewe mon nggih, kula wonten sami ini kita ngitung godhong tiba saka wit siji wae lah gitu. Wit siji. Nah nek pas ora enek angin gitu cek iso siji loro. Nah nek pas enek angin piro mbo akeh banget ta nggih. Tibane sak wit itu sak wit lho itu. Lah padahal wit sak donya niku pinten jumlahe. Oleh luwih akeh tinimbang menungso kan nggih. Wite jumlahe luwih akeh tinimbang jumlahe menungso. Gak sing tiba piro itu Allah tahu. Bukan hanya itu, wala habbatin fi dzulumatil ardi, tidak juga biji niku wiji niku fi dzulumatil ardi, di kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabisin, tidak yang basah, tidak yang kering. Ngeten iki nek pas ngeten iki dibuka mushafe nggih, kalau dibiasani niku jangan salah nih. Nggih. Biasane mushafe buka illa fi kitabim mubin, kecuali dalam catatan yang nyata, dalam kitab yang nyata. Jadi semua yang terjadi itu Allah tahu, pirsa semuanya. Bukan cuma pirsa, memang yang menghendaki itu Allah. Dadi ngene itu yang menghendaki Allah. Gitu ya. Itu semuanya Allah berkuasa untuk itu. Makanya kita jadi orang muslim, orang yang beriman itu kita harus yakin yang seperti itu. Terus dampaknya apa? Keyakinan yang begitu, dampaknya kita jadi hati-hati lakoni urip itu. Berhati-hati jangan sampai melanggar aturan Allah. Taat kepada Allah, gitu nggih. Kembalinya pada itu, gitu loh. Nah, Allah pirsa, Allah tahu, Allah mengetahui, dan Allah akan mengganjar kebaikan. Dan Allah akan menyiksa, mengazab keburukan orang yang berbuat buruk. Kan gitu. Penek nglakoni kebajikan nanti diganjar dengan pahala. Ganjarannya akeh mlebu swarga. Terus niki kalau dia berbuat buruk dikenai dosa itu kalau nanti mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka. Gitu kan? Kalau orang meyakini ini, niscaya dia jadi orang yang baik. Atau seperti ini wow, ada pilkadal lah. Pemilihan kepala daerah langsung pilkadal itu terjadi begitulah. Kalau orang itu tinggal niatane piye gitu, balik kepada niat. Kowe ngono kuwi niatmu apa? Kalau memang niatnya itu lillahi ta'ala, ya ada ganjarane gitu. Apapun juga itu. Pengen dadi ini, niatmu apa? Aku niat lillahi ta'ala, aku pengen beramal. Aku nek go duit, aku wis duwe duit. Tapi ngomong pengen dadi bupati, wali kota, gubernur, pengen apa? Aku pengen ngamalne apa jenenge ngilmuku nggo mensejahterakan rakyatku. Niat begitu betul lillahi ta'ala, ya ada ganjarannya. Nek ganjarane nggih. Tinggal nanti wujudnya bagaimana belakangan. Tapi kalau nyun sewu niatane itu bukan untuk itu, golek dunya. Dulu ada bukan waktu ini, sudah lama pun tahu. Solo niku enten kita waktu itu mau ada pilihan wali kota. Terus ada seorang calon dari kaum muslimin dicalonkan. Terus dia disuruh ketemu partai di Jakarta sana. Jadi orang Solo tapi jadi DPR di Jakarta sana. Terus prinsipnya minta dukungan itulah, datang untuk bagaimana saya mau nyalon wali kota itu bagaimana. Kata Pak yang di Jakarta itu, ini dari partai Islam loh ini, kok partai Islam bukan dari partai non Islam, partai sekuler bukan, partai Islam. Bilang pada calon wali kota itu, dulu betul saat ini loh, sudah cukup lama, tahun pinten nih, berapa 10 tahun yang lalu barangkali, lebih dari itu. Itu tolong siapkan uang pinten nih, 25 miliar, selawe miliar. Hitungnya piye? Ngono kowe kudu didukung DPR Solo. DPR Solo ki sing dukung wong selawe, saben sak kursine sak miliar. Itu kan gitu. Lah, ini teman kita yang mau jadi nyalon wali kota ini tanya, saat ini sekarang gimana Pak? Itu nanti saya balik uangnya piye?
Salawe miliar. Misalnya saya punya uang 25 miliar, dia orang kaya, oke. Terus dia hitung, ini gaji wali kota Solo waktu itu, saat ini kurang mengerti. Waktu itu gaji wali kota itu 25 juta per bulan. Selawe yuto ben sasi. Niku nek dihitung 10 sasi, niku kan pinten? 250 juta lagi. 250 juta dihitung 5 tahun itu mau karo tengah miliar total ini. Lah kula kan ngeki 20 miliar niku terus niku balike piye gitu. Niku kula mengke saya nanti 5 tahun tuh poso orang ngopo-ngopo ora juga duit blas. Iku lho iso balikke. Kira 20 miliar ini 1,5 miliar itu ya. Kan gitu ya. Apa kata saudara kita yang jadi DPR di Jakarta, DPR pusatnya? Jawabannya malah begini, kamu tuh jangan tolol-tolol amat gitu, jangan bodoh-bodoh amat. Loh, gimana? Loh gini loh, nanti di Solo itu dalam 5 tahun ke depan itu ada sekian triliun untuk Solo, untuk dari pusat, untuk APBN, untuk Solo itu sekian. Anggaplah 1 triliun saja lah, artinya sampai 5 triliun. 1 triliun baik. 1 triliun itu ya jika 10% wis piro kuwi. Begitu gitu. Jadi konyolong gitu. Jadi konyolong. 1 triliun, 10% ini pinten niku? 100 miliar to nggih. Wis badi to. Begitu loh. Kayak gitu tuh kelakuannya itu. Jadi mikirnya gitu, makanya lha nek kaya ngoten niku wau ya ora bakal mikirin mensejahterakan ora bakal wong entek semono kok. Kan gitu tuh ya, mesti sik dhewe balik ke modal sik mesti modal itu bagian mungkin pinjaman to nggih. Nilai ya balik ke sik. Nah, kalau gitu ceritanya ya tadi berpikirnya sudah bukan lagi untuk mensejahterakan rakyat, terus mikir. Nah, aku sebenarnya untuk proyek jiko sithik wis raketa 55% gitu ya. Nek sak triliun 5%-nya kan 50 miliar lagi. Lumayan, ini bisa balik modal lagi. Ya, 1 miliar kok balik modal. Tak cek turah 20 miliar gitu. Oh, begitu tuh. Jadi ini teman kita ini memang dibekali itu loh oleh orang-orang ulama di Solo wis nek dikon bayar ngono. Jawabannya itu tadi. Kamu jangan tolong-tolong amat, kamu ngambil itu dapat segitu loh. Begitu. Jadi memang dikongkon nyolong gitu. Oh nyolong. Engko nek wis dadi ya pencuri gitu loh, supaya dapat jadi koruptor, supaya dapat hasil. Itu tadi lah kalau begitu ceritanya, pun tidak mungkin berpikir baik kan. Saya cerita lagi tidak bosan saya sampaikan nih, ada saudara kita di daerah pelosok sana ya, di desa itu, dia itu ada pilkades tapi ini bukan pilkadal nih, pilihan kepala desa pilkades. Pilkades niku dhek niku ora pengen nyalon, ora duwe duit, ora pengen nyalon. Kok penduduk itu banyak penduduk dari desa itu nyalonkan dia. Dhek ngomong aku ora duwe duit, aku ora butuh duit kok. Sing nyalon kene lho, ora butuh duit. Pokoknya sak desa itu ya ben sak desa oke dari penduduk desa itu pengen duwe lurah, pengen dari Pak Polo, duwe Pak Polo sing salat gitu. Nah selama ini Pak kepala desa tahu salat itu. Ya Islam ini ora tahu salat. Pengen duwe kepala desa sing muslim sing salat gitu. Lah dia itu salat itu. Dia pensiunan ke negeri dulu, sudah pensiun dari Kalimantan karena balik ke Jawa sini terus disuruh jadi itu. Nah terus Banding piye ora iso kampanye nang diri ora perlu kampanye ora perlu ngopo-ngopo wis kok kowe gelem ngono wae. Terus daftar nggo administrasi. Dibayari kalau sing usul kene wah urunan ayo bayar administrasi nih. Sudah akhirnya pilkades betul menang tanpa kampanye tanpa ngopo-ngopo pokoknya menang gitu. Jadi menang yang milih banyak orang terus akhirnya karena jadi kepala desa terus dilantik oleh Pak Bupati. Kepala desa dilantik Pak Bupati. Kon tuku seragam. Ini kalau yang putih-putih yang ini seragam putih yang Pak Kepala Desa itu biasanya yang lebih putih. Niku ngomong aku nanti duit urunan ngomong niku. Gue tuh nek kelambi Pak Kades nih wah. Kira dilantik Pak Bupati urunan. Itu tadi subhanallah. Kalau gitu kan mikirnya baik tuh nggih wah berarti ngene iki ora karep-karepku dhewe. Akhirnya ketika dia jadi kepala desa ya sudah masjid-masjid dimakmurkan gitu loh nggih, makmurkan terus
saben masjid pokoknya kudu makmur gitu masjidnya tidak disopi piro wae iki wis kono enek dana di masjid iki di apik kene sing rusak-rusak idane gitu. Akhirnya begitu dan yang lebih penting bukan bangunannya tapi isinya pengajian di galaknya pengajian sholat 5 waktu ditegakkan gitu. Nah itu ya tadi keadaannya seperti itu. Ya baik kembali ke sini ya. Jadi ini Allah Maha mengetahui sehingga pengetahuan Allah itu maknanya banyak ini ya. Makna kalimat nomor 4 ya. Makna kalimat pada ayat ini adalah hikmah, keajaiban, ilmu dan hukum. Maknanya banyak ya. Ini adalah hikmah. Allah punya hikmah. Allah itu menetapkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Lah hikmahnya itu ketahuannya mungkin belakang hari gitu loh ya. Orang kok langsung ngerti itu boten. Kadang-kadang justru Allah menyembunyikan hikmah itu di balik musibah. Nah, kemarin itu kita dapat musibah ya. Tapi hikmahnya dulur-dulur yang lain datang ke sini. Kan itu kan jadi do kenal, jadi do akrab, sampai kayak teman lama kan gitu tuh ya, dekat. Sing kene sing wangi ya seneng, sing diwangi ya seneng kan gitu. Sing wangi ora dibayar gitu kan ya. Datang-datang sih, datang dewe, kenal akrab jadi nyedulur kan gitu. Kita dengan tetangga-tetangga kita yang lain jadi dekat juga dengan kita. Anak butuh ini bisa dibantu dan sebagainya. Itu hikmahnya. Salah satu saja hikmahnya. Yang lainnya lebih banyak lagi, cuman itu ada hikmah yang gitu. Nah ini kadang-kadang Allah itu yang dikatakan sebagai lutfullah nih. Lutfullah itu apa? Kelembutan Allah, kelembutan Allah. Allah itu kadang-kadang atau sering malah menempatkan kelebihan orang itu pada kelemahannya justru. Orang ini lemahnya yang kini, tapi justru disitulah kelebihan dia gitu. Enten wong niku kuper, sama kuper niku. Kurang pergaulan gitu. Celingos nek karo wong Jawa, jadi isinan. Tapi justru dengan itulah dia jadi selamat dari pergaulan rusak gitu loh. Liyane do nyun sewu dem-deman. Terus napa mulai yang-yangan, napa mulai rusak-rusakan gitu ya. Itu dia tidak ikut gara-gara apa? Dia celingos ning wau. Jadi orang kumpul karo liyane sidane malah selamat. Jadi dia diselamatkan oleh Allah gara-gara itu. Loh itu loh. Allah meletakkan kebaikan itu di tempat yang orang anggapnya itu keburukan. Wong kok isinan koyo, tapi justru karena dia isinan, orang bergaul karo wong malah dari selamat dia. Dia ini jadi rusak begitu, dia tidak ikut rusak. Loh kan gitu loh ya. Contohnya begitu, contohnya mawon, gitu ya. Yang lainnya masih lebih banyak lagi, maka carilah hikmah dalam setiap musibah, mesti ada hikmahnya. Nah, apa itu? Banyak, nanti ketahuannya di belakang-belakang hari kadang-kadang. Terus juga bermakna keajaiban. Allah memberikan banyak keajaiban di dunia ini. Orang kalau mengetahui, nah ini kita tahu ya, proses terjadinya hujan. Udan ini banyak kok ngendi toh. Akhirnya kita kalau orang belajar akhirnya tahu dari laut itu kemudian airnya menguap gitu kan ya, terus menjadi awan di atas disedot oleh karena sinar matahari itu panas naik ke atas lalu ditampung oleh awan ini kemudian jalan dia kena angin jalan ke tempat-tempat yang lembab sana, lembaban cukup nanti sampai sana awan yang berisi uap air, berisi air aja nih, uap air itu jadi air di situ. Kemudian di kelembaban yang tertentu dia karena ada kelembaban yang cukup tadi dia turun jadi hujan. Terus kok ini munggah rene balik rene hujan nanti masuk ke sungai-sungai kali-kali balik ning laut muter gitu. Loh itu keajaiban alam kata orang begitu ya. Kalau kita tidak, itu keajaiban yang diciptakan oleh Allah. Allah buat itu. Allah menciptakan itu gitu loh. Wes rasa ado-ado awake dhewe wae. Nah, itu. Kita lihat di surat apa itu yang fil afaq itu loh nggih. Al-afaq. Nah, ini surat Fusilat. Fusilat itu surat ke-41. Ayat yang ke-53. Fusilat nggih. Surat kaping
Sakat siji ayatnya 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka. Kami Allah ini ya. Akan nurihim, kami perlihatkan kepada mereka apa ayatina, ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Fil afaq, di ufuk. Ufuk itu cakrawala. Garis batas yang kita lihat nih, teng laut nih kan garis laut sesuai ketemu kali apa langit nih kan, itu namanya ufuk. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana, sampai terbukti, sampai jelas, lahum, bagi mereka, annahul haqqu, bahwasanya dia Allah itu al haqqu, yang maha benar. Nah, jadi Allah akan perlihatkan ayat-ayatnya, maksudnya tanda-tanda kekuasaannya fil ufuk, di ufuk sana itu, dan pada diri mereka sendiri. Dalam diri kita itu ada ayat-ayat Allah. Bangatan. Kayak sinau biologi, kalau kita belajar biologi, ilmu hayat itu, kita dapatkan itu bahwa manusia itu kompleks sekali dalam tubuh kita, itu kompleks sekali. Enek jantung, enek paru-paru, enek ginjal. Nah, gitu kan ya. Jantung dia memompa darah. Jadi jantungnya itu gerak terus memompa darah gini. Terus darahnya beredar ke seluruh tubuh kan. Lewat paru-paru dulu, dipompa ke paru-paru. Nanti karena dia menghirup oksigen gitu, nanti darahnya itu nanti ada oksigennya. Kalau lewat paru-paru diisi oksigen, jadi sehingga darahnya berisi oksigen tadi. Udah, dia bawa oksigen, terus masuk lagi diedarkan ke seluruh tubuh, masuk lagi ke jantung, diedarkan dari paru-paru, jantung lagi ke seluruh tubuh, bong, sehingga seluruh tubuhnya ada oksigennya gitu. Kena itu, jadi hidup, sel-selnya hidup, gitu. Sudah, nanti ada kotor, darahnya kemudian ada kotoran-kotoran masuk ke dalam ginjal, gitu. Jadi ginjal itu bagian nyaring kotoran-kotoran itu ya. Akhirnya yang apa namanya, dari ginjal itu darah bersih lagi, yang kotor-kotor dibersihkan lagi, lalu muter lagi, gitu. Nah, kalau uang ginjalnya rusak, sebelumnya gitu, kita itu masing-masing punya 2 ginjal, yang normal ya, kanan dan kiri, ada ginjal 2 itu, kanan dan kiri. Itu manusia itu sampai sekarang yang saya tahu, saya tanya Pak Dokter itu, sebenarnya manusia itu hidup dengan 1 ginjal itu cukup, bisa gitu. Makanya wong itu bisa donor ginjal, donor gitu loh, mendonorkan ginjalnya itu bisa. Karena manusia dengan 2 ginjal dan manusia dengan 1 ginjal itu sama-sama baiknya, tidak masalah gitu loh. Nah, cuman kalau punya 2, kalau rusak 1 masih ada cadangan 1, gitu saja. Akad saya cuma itu. Tapi yang terpakai 1, artinya kalau diambil 1 diberikan pada orang yang butuh itu bisa, ngecocok baik gitu loh ya. Bagi pendonornya tidak akan berdampak, nggak apa-apa gitu loh. Sebaik itu 2 ginjal tadi sudah. Sekarang kalau ginjalnya rusak, penyaring kotoran tadi rusak, akhirnya orang itu harus apa jenenge? Cuci darah. Mboten getih dicuci, mboten ngarep ini. Jadi darah itu kan jadi kotor. Suatu saat kotor kan, karena kotor yang bagian bersihkan ginjalnya rusak, loro-lorone rusak. Nek siji tok rusak jek iso sijine. Nek lorone rusak akhirnya gagal ginjal istilahnya itu. Akhirnya setiap saat, bukan setiap saat, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang 2 minggu sekali gitu ya, tergantung sakitnya itu harus tadi nama jenenge cuci darah. Jadi darahnya itu diputar gitu, masuk ke tempat yang mengganti ginjalnya itu, dibersihkan lalu dikembalikan ke tubuhnya itu. Nah, kadang-kadang seminggu pisan. Kalau seminggu pisan, kalau sudah mendekati harusnya jadi dia cuci darah itu, biasanya mulai lemes itu, karena sudah kotor kan darahnya. Nanti begitu dicuci darah sehat lagi. Kalau 2 minggu sekali kayak gitu. Nah itu bayar loh tadi dulu, larang bayar itu loh kayak. Nah, dia gratis loh kayak. Pernah nggak kayak cuci darah bukan? Wah, aku nggak tahu itu sudah lagi sehat kok ginjalnya. Loh kayak yang tadi loh. Kalau kita tahu begitu, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kalau saya diparingi ginjal kalih sehat sedoyo, saged menyaring darah kotor-kotor tadi sehingga kotoran dikeluarkan, darahnya bersih lagi. Loh gitu loh ya. Itu kita perhatikan diri kita kayak begitu tadi. Jadi
janjane lho nggih, janjane menungso niku sak melarat-marate menungso tetep sugih tetepan. Saat ini orang donor ginjal tadi itu dalam aturan medis itu tidak boleh dibayar, orang boleh dibayar. Nek gelem dibayar, wong gelem bayar piro wae, kan gitu tau nggih. Karena nek di bisnis ke kira-kira sak ginjal sak miliar kan gelem ngono mboten. Gelem sing butuh gelem gitu loh ya. Tapi kan nggak boleh misalnya dilarang gitu loh, karena makanya orang-orang kemudian yang orang jahat-jahat itu modelnya namanya istilahnya menjual organ gitu. Jadi nek wong sehat itu cekel, diculik, mau dijukuk ginjale gitu gitu. Begitu didol gitu. Ada yang begitu itu, kelakuan begitu ya, karena tadi modelnya orang-orang itu karena golek duit, begitu caranya. Balik ya, kita tanya. Jadi itulah makanya kita bersyukur kepada Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dalam diri mereka sendiri, diri manusia sendiri itu ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, kita sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhul waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man atana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau siap-siap sholat.